Halo kawan, pasti setiap dari kita pernah marah. Kalau marah, sebentar atau berlama-lama. Atau jangan-jangan, kalau kita marah, amarah kita itu kita bagikan kepada keluarga atau kepada kerabat supaya mereka juga mengalami amarah kita. Kawan, yang paling penting adalah bagaimana caranya meredakan amarah dengan cepat dan mudah. Mari berbagi. Sobat, marah itu gampang. Tetapi, marah kepada siapa? Dengan kadar kemarahan yang pas, pada saat dan tujuan yang tepat, serta dengan cara yang benar. Itu sulit. Demikian pernah dikatakan oleh Aristoteles, filsuf Yunani 384-322. Sobat, bagaimana menurut Anda? Banyak benarnya? Nah, pada video ini saya akan berbagi tips-tips meredakan amarah dengan cepat dan mudah. Di sini saya akan membagikan 8 tips untuk meredakan amarah. Saya akan mulai. Tips yang pertama, setelah marah, pergilah ke suatu tempat atau suatu ruangan. Sesampai di sana, silakan berteriak sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya. Lampiaskanlah kemarahan dan kekesalan Anda sampai emosi Anda reda. Yang kedua, setelah marah, pergilah juga ke suatu tempat atau ke suatu ruangan. Kemudian setelah sampai di sana, carilah satu benda yang empuk. Mungkin ada bantal, atau ada kasur, atau ada tumpukan pakaian, atau apa. Silakan dipukul atau dibanting-banting benda itu. Lampiaskanlah amarah Anda. Boleh juga sambil berteriak sampai emosi Anda reda. Tips yang ketiga, setelah marah, pergilah ke hewan kesayangan atau kesukaan Anda. Mungkin melihat ikan di akuarium, atau melihat burung-burung yang ada di sangkar, atau mungkin melihat hewan-hewan rumah, peliharaan, kucing, anjing, dan sebagainya. Silakan bermain-main dengan mereka, atau menikmati kicauan, atau melihat liukan-liukan dari ikan-ikan itu. Nikmati, hadir, dan rasakan sampai emosi Anda reda. Tips yang keempat, setelah marah, pergilah ke kebun. Bagi yang punya kebun atau ladang, silakan nikmatilah tanaman kesayangan Anda. Mungkin ada bunga-bungaan, atau tanaman-tanaman obat, atau tanaman-tanaman palawija lainnya. Silakan Anda bersihkan, Anda nikmati, Anda amati, larutlah di situ bersama dengan tanaman-tanaman itu sampai emosi Anda reda. Tips yang kelima, pergilah menonton film yang lucu atau
stand up komedi atau humor. Tertawalah, terbahak-bahak, nikmatilah sampai emosi Anda reda. Tips yang keenam, setelah marah, pergilah berolahraga. Olahraga kesukaan Anda, entah itu olahraga pribadi, ya mungkin ada main skipping, atau dengan olahraga apa saja, atau kalau ada teman, ajaklah berolahraga, bermain bersama, larutlah di dalam permainan itu, sampai emosi Anda reda. Kemudian tips yang ketujuh, setelah marah, lakukanlah hobi Anda, entah hobinya memasak, atau hobinya melukis, atau hobinya bermain musik tertentu. Nikmatilah, larutlah dalam hobi itu sampai emosinya reda. Sobat, itulah 7 tips meredakan amarah. Yang mana bagi Anda yang paling cocok? Silakan Anda lakukan. Sobat, saya akan sampaikan di sini masukan atau kritikan dari para psikolog sehubungan dengan tips-tips meredakan amarah tadi. Untuk nomor 1 dan nomor 2 tadi, yaitu pendekatan katarsis sampai kepada puncak dari emosi, yaitu dengan berteriak, yaitu dengan membanting-banting. Ternyata untuk sebagian orang ada yang tidak terlalu tepat, karena teriakan ataupun membanting atau memukul itu bisa terbawa menjadi kebiasaan baru bagi dirinya dalam kehidupannya, sehingga ketika dia marah, dia bisa langsung spontan berteriak atau bisa juga memukul. Itu bagi sebagian, tapi tidak untuk semua. Kemudian untuk yang nomor 3 sampai dengan nomor 7 tadi, ternyata juga setelah bermain, setelah melakukan hobi, atau setelah menonton dan seterusnya, bibit-bibit emosi itu ternyata tetap masih ada, hanya reda, masih tetap. Sebab yang namanya emosi tidak bisa hilang kalau tidak dilampiaskan atau tidak disalurkan. Jadi kalau misalnya setelah marah, kemudian melakukan tips yang ke-3 sampai yang ke-7 tadi, reda, tapi bibitnya masih tetap ada di dalam diri kita, diri seseorang itu. Sobat, terus bagaimana? Nah, untuk itu ada tips yang ke-8. Tips yang ke-8 ini namanya adalah menemukan hikmah. Apa artinya? Artinya adalah setelah marah, tanyalah diri setiap orang, tanyalah diri masing-masing, apa hikmahnya bagi. Setelah marah kepada pasangan, marah kepada anak, atau bagi pendidik marah kepada murid atau siswa, tanyalah kepada diri sendiri pertanyaan reflektif, apa hikmahnya bagiku. Kalau marah kepada pasangan, apa hikmahnya bagiku? Marah kepada suami atau marah kepada istri? Oh, karena aku sangat sayang sama dia, supaya aku lebih memperhatikan, supaya aku mengerti
supaya lebih banyak waktu dan seterusnya. Atau kalau marah kepada anak, apa hikmahnya begitu? Oh, mungkin selama ini aku kurang memberikan waktu, kurang memberikan perhatian, dan lain sebagainya. Demikian juga para pendidik, pertanyaan seperti itu, oh mungkin selama ini cara mengajarku kurang tepat, atau mungkin cara pendekatanku kurang tepat, apa hikmahnya begitu? Dengan adanya pertanyaan reflektif, apa hikmahnya begitu? Itu pikiran kita bekerja. Ada penyadaran, ada kesadaran, sekaligus emosi, perasaan kita juga langsung menangkap apa hasil pemikiran tadi dan menjadikan itu bagian dari diri kita, sehingga terjadilah perubahan yang membuat emosi itu reda dan ada penerimaan dan selesai. Termasuk juga dalam hal ini, bagi orang yang dimarahi, entah itu anak, entah itu pasangan, entah itu murid atau siswa, boleh juga dengan mengajukan pertanyaan ini, apa hikmahnya bagiku setelah dimarahi? Apakah aku kurang serius belajar? Apakah aku kurang mendengarkan? Apakah aku kurang menghargai? Apakah aku kurang setia? Dan lain sebagainya. Sobat, itulah 8 tips untuk meredakan amarah. Sekali lagi, mana yang paling cocok bagi Anda, itu Anda lakukan. Mana yang paling mudah dan paling cepat? Kalau saya ditanya, yang ke-8 tadi, yaitu menemukan hikmah. Tetapi untuk yang ke-8 ini, butuh latihan untuk bertanya kepada diri sendiri, yaitu pertanyaan reflektif. Apa hikmahnya bagi? Apa hikmahnya bagi? Apa hikmahnya bagi? Butuh latihan beberapa kali, bahkan berkali-kali, supaya menjadi kebiasaan. Sobat, demikian video kali ini. Kalau bagi Anda merasa berguna dan cocok, silakan dibagikan kepada teman-teman. Dan juga bagi yang baru kali ini melihat video saya, silakan di-subscribe, dibunyikan loncengnya, dan kalau perlu juga boleh dikomentari. Dengan demikian, selalu terhubung dengan mudah dengan saya jika ada video-video selanjutnya. Demikian, salam bahagia, hidup makin berarti.